pagi waktu Swedia, Stockholm. Pagi ini sekarang tanggal 30 Maret 2025 jam 7 pagi. Kita mau berangkat buat sholat Id bareng warga Indonesia lainnya di sekitaran area kota Stockholm, salah satu area di kota Stockholm. Jadi kayak nyewa tempat gitu buat ngadain sholat Id bareng sambil silaturahmi gitu. Nah, sekarang kita menuju ke stasiun metro dekat rumah. Segeng sampai ketemu di sana. Selamat Lebaran semuanya. Kita lebarannya itu di sini waktunya itu sama kayak di Arab Saudi, sekitar tanggal 30 Maret. Jadi kita lebaran lebih dulu dibanding di Indonesia. Selamat lebaran ya, gengs. Mohon maaf lahir batin. Apa? Takbir. Hai, Swea. Masih nggak ada kurban. Apa ngeliatin apa? Juni lahir woi sama Raya. Coba kamu kelitikin. Kalau aku Kagian. cantik sekali kamu nak. Siapa Areta? Areta kakak. Kakak Areta. Ini dari Svea ya. Iya, ada temannya. Namun ketika bulan Ramadan, tidak hanya ibadah kita kepada Allah yang kita latih, tapi juga kepada makhluk-makhluk Allah juga, terutama kepada sesama manusia. Kaum muslimin jemaah Idul Fitri yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, kita sering sekali menyebut hari raya Idul Fitri sebagai hari kemenangan. Tapi Idul Fitri ini tidak sama seperti kemenangan dalam perlombaan atau pertandingan sepak bola. Seperti kemarin kan kita baru menang ya lawan Bahrain, alhamdulillah. Tapi beda. Karena Idul Fitri ini adalah kita meraih kemenangan setelah sebulan penuh kita melawan hawa nafsu kita bersabar. Ngantuk. Dan di hari ini Sleepy. kita merayakan Sleepy. dengan mensyukuri hal itu dan Sini, saya mau duduk sini. bermuhasabah dalam evaluasi diri kita. Apakah kita siap? Apakah bekal kita sudah cukup untuk melanjutkan bulan-bulan selanjutnya untuk terus berkonsisten istiqomah dalam beribadah itu sendiri. Maka hadirin sekalian, sama-sama bermuhasabah. Mari kita berintrospeksi. Ngambilnya di bawah, boleh di bawah. Perlu merasa syukur menghargai setiap kesempatan yang Allah berikan. Namun di tengah kegembiraan kita, jangan sampai kita melupakan saudara-saudara kita di tanah air dan berbagai belahan. Selaku penasihat kita untuk menyampaikan ucapan terima kasih karena tidak mungkin acara ini bisa kita laksanakan tanpa bantuan dari KBRI, BPD, masyarakat semuanya. Jadi kita akan menggunakan kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih sekaligus juga sebagai perwakilan dari pengurus. Dan singkat waktu saya mengucapkan banyak terima kasih pada ibu dari KBRI yang selalu mendukung kami sebagai acara penyajian. Banyak ucapan terima kasih. Sama.
Di Swedia. Ini meskipun Situ, Svea foto situ tuh, foto. Svea foto situ, Svea. Svea situ foto. Go foto. ya ini meskipun lokalnya ini, tapi apa kita bersama kita. Meskipun lokalnya kecil. Bilang minang aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. 1, 2, 3. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Satu, dua, tiga. Lagi. 1, 2, 3. Oke. Jadi karena acaranya itu harus daftar dan cuma kapasitasnya itu cuma sekitar 100-an orang gitu. Daftarnya kalau nggak salah 100, ternyata katanya 130 apa gitu. Jadi itu nggak banyak bisa buat daftar. Akhirnya tuh ya jadi karena kapasitasnya itu sekitar 100 sampai 130 katanya. Nah itu pendaftarannya nggak cukup buat banyak orang gitulah, intinya udah ditutup karena udah memenuhi kapasitas. Jadi itu jujur gue pas lihat agak sedih karena nggak ada orang-orang lamanya gitu, maksudnya yang sepuh-sepuhnya itu tuh nggak kelihatan gitu, nggak banyak, nggak semua, lebih ke mahasiswa, student. Jadi acaranya gue lebih ngerasa kayak acara student sih. Ya jadi lebaran kali ini agak beda menurut gue, rasanya terbilang apa ya, lebih sepi sih dibanding sebelum-sebelumnya gitu. Tapi alhamdulillah tetap bisa ngerayain lebaran di sini. Ya Svea. Dan sorry banget tadi kita nggak bisa nunjukin makanannya karena repot banget nih Svea, dia keliling mulu, nyamperin orang ke sono sini, kabur-kaburan, jadi harus diliatin, harus ngejar-ngejar Svea, makanya emaknya nggak sempet buat ngerekam makanannya, cuma makanannya enak-enak semua. Ada rendang, ada ayam goreng, ada ayam dipedesin, enak semua, alhamdulillah. Tryck på knappen för att öppna dörren. Tadi pas berangkat tuh penuh banget. Gue gak nyangka ya pagi-pagi hari Minggu bisa sepenuh itu. Karena orang banyak yang pada mau lebaran juga ternyata. Dan sekarang pulangnya kosong karena ini kereta metro terakhir di stasiun ini. Jadi bakalan balik lagi nih arahnya nih. Nah kita naik cuma sekali doang, langsung lurus ke arah pulang. Untungnya nggak pakai nyambung-nyambung lagi karena selain ini searah. So gengs, karena Svea tidur pas sampai rumah, nggak nyampe rumah banget, maksudnya masih area rumah tidur. Terus gue nggak mau bangunin dia, jadi alhasil gue balik arah ke arah supermarket gitu. Gue supermarket lagi ada promosi minyak goreng, jadi gue mau beli minyak goreng sambil ya jalan-jalan lah sampai Svea bangun tidur gitu. So gengs, kita keliling supermarket. Ini IKEA terlama dan kayaknya terbesar gitu ya, gue lupa. Pokoknya gue pernah kesini, pernah bikin vlognya juga. Ini IKEA bukan terlama, tertua di Swedia. Iya, dia IKEA pertama tertua di Swedia. Sebelumnya kan di area apa tuh asalnya, aduh gue lupa lagi nama kotanya. Nah pas buka tokonya itu ya di sini, yang paling besar, paling lama, paling tua di sini. Ini area nggak jauh dari rumah gue tinggal. Gue mau ke supermarket itu Matwell dan lagi ada promosi minyak goreng, cuma harga 10 krona per botol. Promosinya cuma sampai hari ini. So gengs, lebarannya udah selesai, cuma singkat aja. So makasih banyak udah ngikutin vlog hari ini. Sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya. Bye bye. Bye bye Svea. Bye bye. I love you. I love you. I
love you. I love you.